Kalian pernah nggak sih berada di suatu tempat, tapi pikiran kalian tuh masih kemana-mana, kayak lagi makan malam sama keluarga, tapi otak kalian tuh masih ada di kantor, di sekolah, di kelas. Lalu kalau ngobrol sama teman, pikiran kalian tuh masih mikirin deadline tugas dan yang lainnya gitu. Nah, itu tuh bukan salah kamu, tapi itu adalah cara kerja otak manusia, dan ada satu cara yang paling sederhana yang terbukti untuk bisa mengatasinya. Itu adalah mindfulness. Oke, sebelum kalian bayangin orang yang lagi duduk bersila sambil matanya terpejam di atas batu, di atas matras, di atas gunung mungkin atau yang lainnya. Nah, mindfulness sebenarnya itu jauh lebih sederhana dari itu. Menurut para peneliti psikologi, mindfulness adalah kemampuan untuk memperhatikan apa yang sedang terjadi sekarang ini, saat ini, di sini tanpa langsung menghakimi. Nah, kuncinya itu ada dua hal. Yang pertama, sadar akan momen ini. Nah, hal ini itu bukan memikirkan apa yang terjadi kemarin, bukan khawatir soal besok, tapi fokus pada yang sekarang, apa yang kamu rasakan, kamu dengar, kamu lihat, kamu alami pada detik ini. Nah, lalu yang kedua, tanpa menghakimi. Hal ini tuh bukan berarti kamu itu harus selalu merasa senang atau tenang, tetapi kamu tuh menerima apa yang ada, termasuk rasa cemas, capek, bosan, dan perasaan-perasaan yang lainnya, tanpa langsung kabur darinya atau langsung menghindar gitu aja atau menyalahkan diri sendiri. Bayangin deh, pikiran-pikiran itu kalian ibaratin sebagai langit yang luas, terus perasaan-perasaan, emosi, atau kekhawatiran itu kalian ibaratin sebagai awan yang melintas. Nah, mindfulness bukan tentang menghilangkan awan itu, tetapi tentang belajar jadi langit yang selalu ada, apapun bentuk-bentuk awan yang melintas. Kabar baiknya, ini tuh bisa dilatih oleh siapa aja dan dimanapun kalian berada. Kalian masih bertanya-tanya, ini beneran bisa bekerja nggak sih atau cuma tren wellness biasa? Ini yang menarik. Dalam 2 dekade terakhir, lebih dari 200 penelitian itu menunjukkan bahwa mindfulness ini itu terbukti bermanfaat. Manfaatnya itu kayak meningkatkan kualitas tidur, mengurangi gejala kecemasan, depresi, meningkatkan kemampuan kita dalam berfokus, dan meningkatkan daya ingat kita. Oke, cukup soal teori dan angka. Nah, pertanyaannya, mindfulness itu tuh seperti apa sih dalam kehidupan nyata? Oke guys, jadi aku tuh dulu punya kebiasaan yang menurut aku buruk gitu. Setiap aku bangun tidur itu, aku tuh nggak langsung bangun, nggak langsung melakukan aktivitas gitu. Tapi tuh aku tuh masih stay tidur, stay rebahan dengan keadaan pegang HP, buka media sosial, scroll TikTok, scroll Instagram, buka chat-chat notifikasi, chat pesan dari teman-teman gitu. Nah, itu tuh menurut aku tuh malah bikin memperberat kehidupan aku. Jadi, aku memperpraktikkan mindfulness. Setelah mempraktikkan mindfulness ini, aku tuh punya kebiasaan baru guys. Jadi, setiap aku bangun tidur, aku tuh langsung duduk selama 5 menit, fokus pada pernapasan kayak teknik relaksasi gitu. Hal ini itu bukan sekedar tren aja ya guys, cuma ikut-ikutan tren aja atau gimana. Tapi aku tuh sadar bahwa kalau aku langsung buka notifikasi handphone, buka media sosial, scrolling, dan lain sebagainya itu, malah hari-hari aku tuh semakin berat gak sih? Kayak panik gitu juga dan hektik tentunya. Jadi sekarang ini aku tuh bisa lebih milih mana yang harus direspon segera cepat dan mana yang bisa ditunggu. Ya aku tuh bisa lebih hadir, bisa lebih menikmati aktivitas apa sih yang aku jalani saat ini gimana gitu. Nah, gimana sih melakukan mindfulness ini? Mindfulness ini itu nggak perlu aplikasi yang mahal atau jam-jam meditasi guys, tapi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Contohnya yang pertama itu pernapasan. Dalam pernapasan ini kita melakukan dalam 4 hitungan ya guys. Jadi 4 hitungan untuk menahan nafas dan 4 hitungannya lagi untuk menghembuskan nafas. Dalam menghembuskan nafasnya ini kalian bisa hembusin melalui hidung atau mulut. Tentunya secara perlahan-lahan. Dan ini tuh udah termasuk mindfulness sih guys. Kalian bisa lakuin ini tuh di mana saja. Jadi kita praktekin aja langsung yuk ya dalam 4 hitungan. Yang pertama untuk kita menahannya dulu.
Yang kedua, itu ada satu ritual tanpa HP. Jadi, pilih satu aktivitas harian kalian kayak minum kopi, minum matcha, sarapan, terus mandi. Itu kalian lakukan itu tanpa scrolling handphone. Jadi, kalian itu lebih bisa menikmati apa yang kalian alami saat ini. Contohnya itu saat aku makan nih guys, aku tuh lebih bisa menikmati tekstur dari makanannya, rasanya, aromanya, sensasinya, terus suara-suara gimana kita ngunyah gitu. Yang ketiga itu ada menulis jurnal harian. Jadi sebelum kalian tidur, kalian bisa menulis apa aja sih yang kalian lakukan hari ini, apa aja yang kalian rasakan hari ini, terus apa yang kalian syukuri hari ini, dan tentunya kalian menulis apa yang ingin kalian bawa besok. Hal ini itu bisa membuat pikiran kita tuh lebih landing atau lebih tenang dengan damai. Mindfulness bukan solusi ajaib, bukan pula soal praktik eksklusif buat orang-orang yang udah tenang hidupnya. Tetapi ini tuh paling dibutuhkan untuk orang-orang yang paling sibuk, paling stres, paling overwhelmed. Nah, jadi dengan mindfulness ini, kita itu bisa menjadikan tubuh lebih sehat, otak lebih fokus, dan menjadikan hubungan itu lebih bermakna. Jadi guys, pilih satu momen di hari ini aja, satu aja untuk kalian itu benar-benar hadir, kayak makan siang tanpa HP, lalu jalan-jalan sambil memperhatikan langit, terus mendengarkan orang bercerita tanpa menyiapkan jawaban-jawaban di kepala. Hari ini kalian bisa lakukan teknik relaksasi atau lakukan latihan pernapasan dalam 4 hitungan tadi selama 5 menit dan selama 7 hari ke depan. Dan tentunya selama 7 hari itu kalian rasakan perbedaannya untuk kehidupan kalian. Seberapa banyak. Karena hidup yang baik bukan tentang seberapa banyak yang kamu kerjakan, tetapi seberapa dalam kamu hadir di setiap apa yang kamu lakukan.